Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku The 5 Second Rule, Mel Robbins. Saat ini kita sudah masuk ke bagian 3. Keberanian mengubah perilaku Anda. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menjadi orang paling produktif yang Anda tahu. Saya ingin mengatakan bahwa 5 Second Rule adalah agnostik perubahan. Peraturan ini akan cocok dengan segala jenis perubahan perilaku yang berusaha Anda wujudkan. Penerapan 5 Second Rule hanya dibatasi oleh imajinasi Anda. Bila Anda ingin memiliki kebiasaan baru yang baik, gunakan saja peraturan untuk 5, 4, 3, 2, 1, kemudian doronglah diri Anda untuk melakukannya. Anda juga dapat menggunakan peraturan untuk menjauhkan diri Anda dari perilaku yang merusak seperti berjudi, minum, obat-obatan, dan perilaku impulsif seperti micromanaging tim Anda, membentak akibat frustrasi, dan terlalu banyak menonton acara TV. Lakukanlah 5, 4, 3, 2, 1 untuk memiliki kendali dan mengalihkan perhatian Anda dari perilaku yang merusak atau impulsif. Setelah itu, berbaliklah dan menjauhlah dari perilaku itu, seperti halnya semua perubahan mereka sederhanakan. Seperti halnya semua perubahan, mereka sederhana, bukan mudah, dan peraturan akan membantu Anda untuk melakukannya. Ada 3 perubahan perilaku yang sering kami terima melalui surel: kesehatan, produktivitas, dan penundaan. Semuanya saya bahas pada bagian ini. Anda akan mempelajari pendekatan langkah demi langkah mengenai bagaimana Anda dapat menggunakan 5 Second Rule yang digabungkan dengan beberapa strategi berbasis riset terbaru guna meningkatkan ketiga bidang utama dalam hidup Anda ini. Pertama, Anda akan mempelajari rahasia untuk meningkatkan kesehatan Anda. Anda tidak akan menyukainya, tetapi rahasia ini berhasil, dan Anda juga akan melihat postingan dari orang-orang di seluruh dunia yang menggunakan 5 Second Rule untuk melakukan beberapa hal yang cukup mengagumkan bagi mereka sendiri. Kedua, Anda akan mempelajari cara meningkatkan produktivitas Anda dengan menggunakan peraturan 5 detik, serta penelitian terbaru terhadap fokus produktivitas dan otak Anda. Ada fakta istimewa di dalam penelitian tersebut tentang tombol tidur, serta bagaimana tombol itu memengaruhi produktivitas Anda yang benar-benar akan membuat Anda terkejut. Ketiga, Anda akan mengalami subjek yang mengganggu kita semua, penundaan. Anda akan mempelajari tentang 2 bentuk penundaan dan metode langkah demi langkah untuk menggunakan 5 Second Rule yang dikombinasikan dengan penelitian selama 19 tahun guna mengalahkan penundaan selamanya. Semua yang akan Anda pelajari bisa langsung diimplementasikan dan didukung oleh ilmu pengetahuan. Untuk meraih potensi Anda harus mendorong diri Anda sendiri. Tidak ada cara lain. Entah Anda yang mengatur hari atau hari yang mengatur Anda. Bab 9. Perbaiki kesehatan Anda. Sebuah kutipan dari Johann Wolfgang von Goethe. Keberanian adalah komitmen untuk memulai tanpa jaminan kesuksesan. Lanjut ke bukunya.
Hampir separuh dari pesan-pesan yang saya terima berasal dari orang-orang yang seperti Anda dan saya ingin memperbaiki kesehatan mereka, entah untuk melangsingkan badan, menggemukkan badan, menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, memulihkan diri dari penyakit, makan yang lebih sehat, atau meningkatkan kekuatan dan kelenturan tubuh. Apapun itu, Anda dapat menggunakan 5 second rule untuk mencapainya. Kenyataannya adalah bahwa memikirkan untuk menjadi lebih sehat tidak akan membuat Anda lebih sehat. Bahkan, meditasi yang merupakan latihan batin tetap menuntut Anda untuk melakukannya. Tidak ada jalan lain, Anda harus bertindak. Ironisnya adalah tidak ada bagian lain dari kehidupan kita yang memiliki informasi, dukungan, riset, opsi, maupun konten bebas lebih banyak dari tentang kesehatan dan kebugaran. Anda bisa mencari diet di Google, mengunduh 20 hasil pencarian tertinggi, mencetaknya, memasangnya pada papan panah, kemudian mengikuti apapun jenis diet yang dikenai oleh anak panah. Diet, jika Anda benar-benar mengikutinya, akan berhasil. Persoalannya tidak pernah pada dietnya. Persoalannya selalu pada perasaan Anda tentang berdiet. Hal yang sama juga berlaku pada latihan. Seperti halnya Ana, kita tidak pernah merasa ingin berlatih, dan kita membiarkan perasaan-perasaan ini menghalangi keinginan kita untuk menjadi lebih sehat. Dengan menggunakan 5 second rule, Ana memaksa dirinya untuk menghitung 5, 4, 3, 2, 1, dan kembali bersepeda. Al-Muzel menulis, "Saya tidak pernah merasa suka berolahraga, tapi hari ini saya mendapat kesempatan mendengarkan ceramah at Mel Robbins Live dalam acara makan siang at Visitan Austin TX, The 5 Second Rule-nya yang sangat menginspirasi. Setiap orang tahu apa yang harus mereka lakukan agar dapat berubah, tetapi perasaan menghalangi. Jadi, 5, 4, 3, 2, 1, saya pun kembali bersepeda. Maaf kepada orang di sebelah saya karena napas saya yang tersengal-sengal. Ini proses yang lambat. Lanjut. Ya, napas Anda mungkin tersengal-sengal saat Anda mengayuh, tetapi siapa yang peduli? Justru kedengarannya lebih baik daripada mencari-cari alasan di rumah. Setiap bentuk diet, program latihan, sirkuit kebugaran, kelas latihan, rangkaian terapi fisik, cross-training, program meditasi, dan yoga akan meningkatkan kesehatan Anda. Namun, ini syaratnya, Anda harus melakukannya. Dan percayalah kepada saya mengerti, saya tidak suka latihan, terutama bila cuaca di luar dingin atau hujan. Saya membenci olahraga sama seperti saya membenci bangkit dari tempat tidur. Tanpa 5 second rule, saya tidak akan pernah melakukannya. Mengapa sulit sekali untuk sehat? Anda sudah tahu jawabannya, perasaan Anda. Bila Anda merasa rindu roti, Anda tidak akan bertahan dengan diet bebas gluten. Begitu Anda membayangkan bagaimana perasaan Anda tentang menyantap salad selama 113 hari, Anda pasti akan meyakinkan diri Anda untuk tidak melakukannya. Begitu Anda membaca latihan CrossFit masa kini, serta membayangkan bagaimana perasaan Anda tentang melakukan 3 set 45 kali burpee bersama sekelompok orang di tempat parkir, Anda pasti merasa tidak ingin berangkat. Apakah bertahan dengan diet membuat Anda bahagia? Tentu saja. Apakah bertemu dengan teman-teman Anda di CrossFit dan berlatih membuat Anda bahagia? Sudah pasti ya. Tanyakan saja kepada Melanie yang mengalami kesulitan untuk bangkit dari sofa sebelum menemukan peraturan. Dear Mel,
Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah menjelaskannya dalam bahasa yang bisa saya mengerti, karena membuat saya bangkit dari sofa dan keluar dari kepala saya, karena membuat saya mengalami momentum dan menjadi diri saya yang luar biasa. Lega, kebebasan, dan terobosan. Dan begitu akhirnya dia bergerak, Melanie mengalami kebebasan dan terobosan, sesuatu yang kita semua inginkan. Begitu Anda menerima kenyataan bahwa kita hanya ingin melakukan hal-hal yang terasa mudah, Anda menyadari rahasia untuk sehat ternyata mudah. Anda tidak pernah akan merasa ingin. Anda hanya harus menghitung 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Melewatkan pusat kebugaran. Mampir ke drive-thru in and or melewatkan pusat kebugaran, mampir ke drive-thru, in and out burger, dan menghabiskan waktu di Facebook jauh lebih mudah daripada bersusah payah di kelas spin atau mengurangi gula dalam diet Anda. Bila Anda ingin menurunkan berat badan, ikutilah diet dan berlatihlah secara teratur. Hanya ada satu hal yang harus Anda lakukan. Berhentilah memikirkan tentang bagaimana perasaan Anda. Perasaan Anda tidak penting. Satu-satunya yang penting adalah apa yang Anda lakukan. Erika menyadari hal itu, bahkan setelah memulai perjalanan menurunkan beratnya, dia merasa kehilangan semua motivasi untuk melakukan latihan saya dan selalu punya alasan mengapa dia tidak bisa datang ke pusat kebugaran. Hai Mel, saya adalah penggemar berat Anda. Saya menyaksikan Anda di CNN tahun lalu dan merasa tertarik. Saya sudah mengikuti Anda di Twitter selama lebih kurang 1 tahun dan cuitan Anda yang inspiratif sangat membantu saya. Tetapi yang benar-benar membantu adalah #5 second rule Anda. Akhirnya tahun ini, saya berhasil memaksa diri saya dan mulai menurunkan berat badan yang sudah saya rencanakan selama 2 tahun terakhir. Meskipun tahun ini, saya berhasil menurunkan 15 kg. Saya merasa kehilangan semua motivasi untuk melakukan latihan. Saya selalu punya alasan. Saya bekerja terlalu lama, tidak punya cukup waktu, bla bla bla. Beberapa minggu yang lalu, saya menyaksikan video di blog Anda tentang penurunan berat badan dan Anda benar mengenai semuanya. Saya tidak pernah merasa ingin berlatih, tetapi bila saya ingin melihat hasil dan berkelanjutan, maka saya harus melakukan latihan-latihan itu. Saya sudah menggunakan 5 second rule Anda dan hari ini menandai hari ke-7. Saya tidak melewatkan latihan. Kadang saya masih merasa tidak ingin berlatih, tetapi saya punya sasaran dan jika saya meyakinkan diri saya untuk melakukan latihan itu dalam 5 detik pertama, saya pasti melakukannya. Tidak sabar menantikan buku Anda. Salam, Erika. Setelah menyadari bahwa dia tidak pernah merasa ingin berlatih, Erika bisa menemukan waktu 5 detik dan mendorong dirinya untuk bertindak. Latihan adalah 100% jiwa. Tubuh Anda tidak akan pergi ke tempat mana pikiran Anda tidak mendorongnya ke sana. Itulah sebabnya mengapa 5 second rule adalah pengubah permainan untuk kesehatan Anda. Berikut ini cara Anda menggunakannya. 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Lalu pergilah ke pusat kebugaran. 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Lalu taruh donat Anda dan makanlah dada ayam panggang. 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Lalu menjauhlah dari toko roti, walaupun roti dan makanan penutupnya menggoda Anda seperti seorang perayu.
Banyak orang di seluruh dunia yang lebih gemuk, lebih malas, dan lebih tidak berbentuk daripada Anda yang menggunakan 5, 4, 3, 2, 1 untuk mengubah diri mereka sendiri menjadi tubuh, pikiran, dan kehidupan yang benar-benar berbeda. Seperti Charlie, ketika kali pertama menghubungi saya, bobot pria ini 174 kg, lingkar pinggangnya 137 cm. Perhatikanlah foto-foto di Facebook berikut ini. Anda bisa melihat betapa beratnya dia. Charles menulis, minum jus dan makan makanan sehat, hari ke-529. Berat mulai 174 kg, pinggang 137 cm. Berat sekarang 107 kg, pinggang 94 cm. Semua yang memotivasi membuat perubahan. Perjalanan menurunkan berat badan saya dimulai 15 Januari 2015. Tetapi jika bukan karena The 5-Second Rule, mungkin saya tidak akan pernah mulai menempuh jalan ini. Pada 28 Februari 2014, saya menyaksikan TED Talk Bagaimana Berhenti Mengacaukan Diri Sendiri oleh Mel Robbins. Bayangkan betapa mengerikan perasaannya. Sekarang perhatikanlah foto dirinya yang lain pada bagian bawah. Dia merayakan kehidupannya. Dia sudah menjadi manusia yang berbeda. Bagaimana dia melakukannya? Dengan meminum minuman yang rasanya seperti rumput. Ya, begitu mungkin komentar Anda. Namun, itulah yang harus dijalaninya guna meraih sasarannya. Sekarang, dia mengelola sebuah bisnis bernama Juicing Strong yang membantu orang-orang menjadi diri mereka yang lebih sehat. Salah satu kunci dari ceramah ini adalah The 5-Second Rule. Jika Anda mempunyai pikiran, dorongan, atau ide, dan Anda tidak mengaitkan apa yang Anda pikirkan dengan tindakan, maka apa yang Anda pikirkan itu akan hilang selamanya. Sesudah menyaksikan ceramah tersebut, saya mulai menggunakan peraturan itu. Anda lihat, hari itu adalah kali pertama saya mengatakan kepada diri saya bahwa saya ingin membantu dan memotivasi orang lain. Dan pada saat itu juga, saya melakukan sesuatu dalam waktu 5 detik. Saya mengutarakan apa yang ingin saya lakukan dengan suara lantang dan menuliskannya. Saya mewujudkannya ke dalam tindakan. Saya berpikir, seharusnya saya mengirim surel kepada Mel untuk berterima kasih kepadanya. Biasanya, saya tidak melakukan hal seperti itu, tetapi dalam 5 detik, saya melakukannya dan coba tebak. Dia membalas, dan akhirnya kami berbicara lewat telepon, dan hal itu berpengaruh terhadap hidup saya lewat cara yang tidak pernah saya bayangkan. Sejak saat itu, pada bulan Februari 2014, saya mendapatkan kembali kehidupan saya. Berikut ini beberapa hal yang terjadi. 1. Saya berhasil menurunkan 79 kg. 2. Saya melatih, menginspirasi, dan membantu orang lain. 3. Saya bertemu dengan Joe Cross, Fat, Sick, and Nearly Dead. 4. Saya minum jus selama 300 hari. 5. Saya sudah memberikan ceramah lebih dari 25 kali. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa mengadakan TED Talk. 6. Saya selalu berusaha melakukan The 5-Second Rule dan mewujudkan pikiran, ide-ide, serta dorongan ke dalam tindakan karena Anda tidak pernah tahu kemana mereka akan menuju dalam perjalanan ini. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, penuh kasih. Terima kasih Mel Robbins, karena sudah membuat saya menempuh jalan ini dalam 5 detik. Selama 529 hari penuh, pria ini mendorong dirinya untuk memegang janji yang dibuatnya terhadap diri sendiri.
Mengapa? Bukan karena dia merasa ingin, melainkan karena dia berkata dia akan melakukannya. Bayangkan bila Charlie melewatkan hari terakhir dari 529 harinya dengan berpikir tentang menurunkan 80 kg, bukan tentang minum jus, apa yang akan terjadi? Tidak ada. Alexandra juga menemukan jalannya menuju gaya hidup yang lebih sehat dengan minum jus. Halo, Alexandra dari Brazil. Tentang pengalaman saya dengan The 5 Second Rule. Setiap hari saya harus menghabiskan setidaknya 1 jam membuat jus. Ya, jus segar berwarna hijau, ungu, oranye, merah telah mengubah hidup saya dan saya menyukainya. Tetapi hidup ini sibuk. Jadi, setiap hari sekitar pukul 5.30 sore, saya memeriksa kotak surel yang penuh dengan rencana-rencana pemasaran dan laporan untuk dikirim, dan hampir saja mungkin sebaiknya saya tidak minum jus hari ini, tapi tidak akan. Saya menarik napas, lalu berpikir surel-surel itu tidak akan kemana-mana, dan tidak ada orang yang akan terluka seandainya saya memundurkan laporan selama 2 jam. Jadi semuanya adalah soal 5, 4, 3, 2, 1, lakukan minum jus. Dan ternyata berhasil setiap hari. Charlie dan Alexandra sama-sama menemukan bahwa bila Anda mengikuti suara hati Anda untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat dengan melakukan tindakan yang berani, maka perubahan pun akan mulai terjadi dalam kehidupan Anda. Dibutuhkan keberanian untuk memulai sesuatu. Dibutuhkan keberanian untuk berpegang pada sesuatu itu. Dan sudah pasti dibutuhkan keberanian untuk membagikannya dengan dunia. Itulah yang dijelaskan oleh Pak Kinam kepada saya. Keberanian adalah yang dibutuhkan untuk menurunkan berat badan. Karena kadang, seperti yang ditulis Pak Kinam, celah antara tempat Anda berada dan tempat Anda ingin berada seakan begitu besar, sehingga kita bahkan tidak mampu menghadapi berapa banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Hai Mel. Seumur hidup, saya kelebihan berat badan. Sekarang, saya berusaha menjalani diet untuk kali pertama dalam hidup saya. Saya merasa tersesat dan terperangkap, tetapi saya tetap maju. Saya memiliki perasaan gelisah dan rapuh yang sangat besar. Dapatkah Anda memberikan penjelasan mengenai hal ini? Jawaban singkatnya adalah bahwa celah antara pribadi Anda yang sekarang dengan pribadi yang Anda inginkan tampak begitu besar, sehingga rasanya tidak mungkin untuk menjembatani celah itu. Memiliki perasaan seperti ini wajar saja, tetapi membiarkan perasaan itu menguasai pikiran Anda merupakan bentuk kekerasan terhadap diri sendiri. Itulah sebabnya mengapa saya menyukai Charlie dan fotonya dengan perut telanjang yang menggantung di atas celana pendeknya. Siapapun bisa menjembatani celah antara angka-angka pada timbangan dengan sebuah dorongan. Biarkan contoh Charlie menginspirasi Anda untuk mengawali hari Anda, dan biarkan hasil yang dia peroleh mendorong Anda untuk tetap berpegang pada sasaran Anda. Masih ada orang lain yang ingin saya perkenalkan kepada Anda. Mark memanfaatkan teman-teman Instagramnya untuk menjaga dirinya agar tetap bertanggung jawab. 5.000 push up dalam sebulan, luar biasa. Saya hampir tidak bisa melakukan 5 dalam sehari. #exercise goals. Fuj Focus menulis,
memutuskan untuk membawa kebugaran saya ke tingkat lain dengan mengumumkan kepada negara Facebook saya bahwa saya akan melakukan 5.000 push up, 2.000 pull up, dan lari 200 km pada bulan Juli. Semua ini sambil berlibur bersama anak-anak saya selama 2 minggu dan berusaha menyelesaikan buku saya tentang meningkatkan nilai bisnis dan menjual sebuah bisnis yang dimulai karena The 5 Second Rule. Anda yang begitu berpengaruh. Tidak sabar untuk membaca buku Anda, @Mel Robbins Life. Saya adalah bukti nyata bahwa saran cemerlang Anda berhasil. Saya mengasihi Anda, Mel. Disiplin terhadap latihan sehari-hari juga akan membantu target pribadi dan profesionalnya untuk berusaha menyelesaikan buku saya tentang meningkatkan nilai bisnis dan menjual. Setiap hari Mark berlatih, otaknya akan membantu dia untuk menyelesaikan penulisan bukunya. Ayo Mark, kabari kami bila buku Anda sudah tersedia. Mungkin 5.000 push up dalam 1 bulan agak sedikit berlebihan karena bisa membunuh Anda. Tidak masalah. Bagaimana jika melakukan tantangan kebugaran? Lihatlah Anouk. Dia sedang menjalani minggu ketiga. Dia menjelaskan kepada kami kebenaran sederhana tentang kesehatan dan latihan. Saya benar-benar sangat tidak merasa ingin, tetapi tetap melakukannya. Boom, boom, boom. Boom untuk Anda. Anouk, Anda hebat. Dan Anda juga hebat bila Anda mendorong diri Anda sendiri untuk bertindak pada saat Anda tidak merasa ingin. Sebuah kutipan dari tulisan Anouk Holderbeck. Minggu ketiga selesai. Saya benar-benar sangat tidak merasa ingin, tetapi tetap melakukannya. Boom, boom, boom. Persis seperti yang selalu dikatakan oleh Mel Robbins. Anda tidak akan pernah merasa ingin. Latihan ini selesai dalam minggu ketiga. Jika Anda merasa tidak sanggup, bila harus benar-benar menerima tantangan ini, Anda harus bertemu dengan Alice. Dia gadis berumur 19 tahun dari Inggris yang menulis kepada saya karena berada di tempat yang benar-benar buruk. Berikut ini penjelasannya. Saya menderita kegelisahan dan agorafobia, dan mereka betul-betul menguasai saya. Berat saya naik 14 kg, yang membuat saya justru semakin menderita, sehingga saya semakin banyak tinggal di rumah. Ditambah lagi, saya merasa ditekan oleh orang tua saya untuk mencapai gelar tertentu di universitas tertentu dan meyakinkan diri saya sendiri saya tidak keberatan melakukan hal ini demi menyenangkan mereka. Saya menyaksikan video Anda dan ceramah Anda benar-benar membuat saya berpikir, apakah ini memang yang saya inginkan? Apakah saya memang merasa tidak bermasalah dengan ukuran tubuh saya? Apakah saya pantas mendapatkan apa yang saya inginkan? Saya tidak akan berbohong bahwa dibutuhkan waktu beberapa lama, tetapi saya menyaksikan ceramah Anda tentang sekali seminggu dan saya merasakan dorongan itu. Dia mempunyai naluri untuk berhadapan dengan dirinya sendiri. Dia mempunyai keinginan untuk bersikap tegas terhadap dirinya dan memegang kendali atas kehidupannya. Dia mempunyai desakan untuk berubah dan dia melakukannya. Tidak hanya bicara kepada orang tuanya, dia juga mengganti jurusannya. Diterima di universitas pilihan saya dan jurusan pilihan saya, dan rencananya saya akan berangkat bulan Oktober ini. Sementara itu, untuk berat badan, sejak Desember berat saya sudah turun 13 kg karena makan makanan sehat, menjalani latihan rutin yang bagus, dan semua itu karena The 5 Second Rule Anda. Mudah-mudahan saya tidak menghabiskan waktu Anda terlalu banyak, tetapi saya sungguh-sungguh ingin menyampaikan kepada Anda betapa besarnya pengaruh ceramah Anda terhadap saya.
Perjalanan saya memang masih jauh, tetapi setiap kali saya merasa semangat merosot, saya mendengarkan ceramah Anda lagi. Itulah yang dibutuhkan. Dibutuhkan keberanian untuk melakukan apa yang Alice lakukan. Dibutuhkan keberanian untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri mengenai apa yang Anda inginkan. Dibutuhkan keberanian untuk memaksakan diri sendiri untuk memulai. Seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit. Jika Anda terjatuh dari gerbong atau merosot, Anda dapat kembali ke jalur. Semangat yang merosot adalah wajar. Ada hari-hari ketika Anda merasa tidak ingin melakukannya. Ingat, Anda bisa kembali memegang kendali. Yang dibutuhkan hanya 5 detik. Tanyalah Christine, dia mengatakan sesuatu yang sangat penting di Instagramnya. Langkah pertama, bangkit dari tempat tidur, adalah yang paling sulit namun sangat sepadan. Tidak peduli berapa kali Anda sudah berlatih, memulai setiap hari adalah bagian yang paling sulit. Christine SB, langkah pertama, bangkit dari tempat tidur adalah yang paling sulit, tapi sangat sepadan ketika pedal-pedal mulai berputar. Hashtag 5 second rule, hashtag on the trainer, hashtag Team Betty 2016, hashtag Badass is beautiful, hashtag go pro selfie, hashtag go pro session, hashtag kinetic. Masih ingat ketika saya mengatakan kepada Anda bahwa saya menginginkan Anda untuk mulai melakukan percobaan dengan peraturan ini dengan melakukan tantangan bangun. Tujuannya adalah agar Anda dapat mengalami energi aktivasi. Energi ini adalah kekuatan yang dibutuhkan untuk memulai sesuatu, dan itulah yang dimaksud oleh Christine. Dan dia benar, semangat sangat sepadan. Dan dia memang benar, memang sangat sepadan. Bahkan, tidak ada orang yang lebih sepadan daripada belajar untuk mendorong diri Anda sendiri melampaui alasan-alasan Anda dan menjadi satu langkah lebih dekat kepada kehidupan, tubuh, atau masa depan yang Anda impikan. Mungkin tantangan kesehatan Anda bukan tentang pusat kebugaran, mungkin tentang sesuatu yang lebih menakutkan, seperti misalnya melawan suatu penyakit. Anda tidak sendiri dan Anda butuh keberanian setiap hari untuk sembuh, untuk hidup, dan untuk tetap kuat. Banyak orang menulis tentang perjuangan mereka melawan kanker dan menurunnya kesehatan, yang ingin tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan kembali keberanian dan kekuatan untuk berjuang. 5 second rule adalah alat yang dapat Anda gunakan untuk menemukan kekuatan dalam guna menghadapi penyakit serius. Greg Chick adalah pria luar biasa yang sangat inspiratif untuk diikuti. Kanker stadium 3. Apa yang dia lakukan? Dia mengikuti 10 lari maraton. Sejak didiagnosis sangat luar biasa, bukan? Greg menulis, @Mel Robbins lari maraton #10 di Hamburg, Jerman sejak saya didiagnosis kanker stadium 3. Anda telah menginspirasi saya, Mel. Thanks, Greg. @Mel Robbins, terima kasih Mel, lari yang menyenangkan hari ini, dan terima kasih atas inspirasi Anda. #Hamburg Marathon, #marathon. Mungkin bukan tentang lari maraton. Mungkin bagi Anda kesehatan berarti memiliki cukup keberanian untuk melakukan pemeriksaan mamogram tahunan Anda. Ketika Amy Robach, pembawa acara Good Morning America, diminta untuk melakukan pemeriksaan mamogram pertamanya secara live pada bulan kesadaran kanker payudara, respon internal awalnya adalah tidak. Sama sekali tidak. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan penyakit itu dan tidak ingin kelihatan seakan-akan dia sedang berusaha untuk mencuri perhatian. Amy berpaling kepada Robin Roberts, seorang rekan pembawa berita dan penyintas kanker payudara.
untuk mendapatkan saran. Setelah Ami menceritakan kepada Robin bahwa dia belum pernah melakukan mamogram, Robin menjawab, "Ami, justru itulah maksudnya. Dengar, tidak ada seorang pun yang lebih tahu dari aku betapa tidak nyamannya membiarkan orang menyaksikan engkau menjalani sesuatu yang bersifat medis. Tetapi kemampuan untuk menyelamatkan bahkan satu nyawa sekalipun amat luar biasa. Kau tidak akan pernah menyesal, dan aku bisa menjamin acara ini pasti akan menyelamatkan nyawa. Hanya dengan berjalan memasuki ruangan mamogram dan menjalani tes ini, seseorang akan mengetahui bahwa mereka memiliki kanker yang tanpa acara ini dia tidak akan tahu." Ami, 80% dari perempuan yang menderita kanker payudara tidak mempunyai sejarah dalam keluarganya. Saat itu juga, Ami berubah pikiran. Di kamar ganti, Robin dan memutuskan untuk menjalani mamogram. Beberapa minggu kemudian, dia kembali bertugas untuk mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukannya secara live di televisi telah menyelamatkan nyawanya. Dia didiagnosis mengidap kanker payudara. Ami menjalani mastektomi ganda, 8 kali kemoterapi, dan hari ini dia sembuh dari kanker. Sementara Ami tidak menggunakan peraturan 5 detik di dalam keputusannya. Dia mendapat dorongan dari Robin selama masa yang kritis dan mengambil keputusan 5 detik. Syukurlah dia memutuskan demikian. Mungkin Anda tidak cukup beruntung untuk memiliki rekan kerja yang memberikan dorongan kepada Anda, tetapi Anda bisa selalu memberikan dorongan kepada diri Anda sendiri. 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Meningkatkan kesehatan Anda adalah soal bertindak. Mungkin berat badan Anda tidak turun sebanyak Charlie, atau Anda tidak lari maraton seperti Greg, tetapi Anda dapat memberi dorongan kepada diri sendiri untuk pergi ke dokter gigi, untuk berlatih, atau untuk ke dokter guna menjalani pemeriksaan seperti mamogram atau prostat. Pada saat Anda mendorong diri Anda, sebagaimana yang dialami banyak orang lain yang sudah Anda baca, kehidupan yang Anda ubah adalah kehidupan Anda sendiri. Hidup adalah soal pilihan yang kita ambil, dan dalam buku ini saya berulang kali mengatakan bahwa Anda selalu dapat memilih bagaimana Anda akan bertindak. Jika Anda mempunyai sasaran untuk menjadi lebih sehat, maka yang harus Anda lakukan biasanya bersifat langsung. Pilihlah sebuah rencana untuk Anda jalani. Rencana apa saja. Setelah itu, 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Satu-satunya yang perlu Anda pilih sesudah itu adalah memilih untuk melakukan setiap hari, meskipun seperti dikatakan Arnold, Anda benar-benar sangat tidak merasa ingin. Saya katakan bahwa yang harus Anda lakukan sederhana. Saya tidak mengatakan mudah. Saya janjikan Anda pasti sepadan. Latihan dan kesehatan merujuk pada satu peraturan sederhana. Anda tidak harus merasa ingin. Anda hanya harus melakukannya. Berusahalah lebih jauh. Di sana tidak pernah ramai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 9 dari The 5 Second Rule Mel Robbins. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 10, meningkatkan produktivitas. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai akhir. Bagi teman-teman yang mau merekomendasikan buku, nanti bisa tulis di kolom komen. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.